Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Rokib, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri Rembang. Saya peserta PBG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 2509109111933. Bidang studi PPG Pendidikan Agama Islam. Hari ini 7 Oktober 2025 melaksanakan uji kinerja di kelas 11 TKI SMK Negeri Rembang dengan tema menjauhi perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba. Demikian perkenalan ini, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua? Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Akan saya pimpin, nanti diikuti apa yang saya ucapkan, diikuti. Lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma ibtighai mardatillahi mardatillahi kalimatillahi. kalimatillahi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Mungkin ada yang sakit? Hatinya mungkin. Coba angkat tangan yang hatinya sakit. Mungkin ada yang menyembuhkan dari laki-laki. Mesem-mesem. Oh, ada yang mau menyembuhkan. Siapa menyembuhkan ketika hatinya sakit gitu ya? Ada? Sampai hatinya sakit? Oh, nggak ada yang sakit hati. Baik, sebelum kita bahas tentang materi yang sangat luar biasa sekali, yang sangat dekat dengan dunia kalian, yaitu nanti kita akan membahas tentang perkelahian antar pelajar, miras, sama narkoba. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Sebelum itu kita tes konsentrasi dulu gitu ya. Tes konsentrasi dulu dengan kita membaca bacaan sholat. Ya, pasti semua sholat, semua ada yang nggak sholat subuh tadi itu Pak, yang nggak sholat subuh. Memang nggak sholat. Yang keturun keturun, yang ketiduran ketiduran, yang bangunnya jam 6. Oke, kamu nggak sholat subuh tadi? Loh ya Allah, sudah dikodoi apa belum? Belum, nanti dikodoi ya, dikodoi sholatnya. Baik, kita main estafet bacaan sholat. Nanti yang nggak hafal, ada yang salah, kita suruh nyanyi ya. Oke, nyanyi. Tepuk sakinya lah apa gitu. Boleh nggak apa-apa gitu. Guys, mulai dari mana nih karena orang ini? Oke, dari sini. Ceritakan dulu. Oke, dari mana? Cerita. Jangan keras.
والمسلمين وما من المسلمين من الصلاة والسلام Wagini saroma kodoi. Wagini saroma kodoi. Apa? Oke, susah. Kita dapat korban 3. Kita dapat korban 3. Balik lagi ke topik yang akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang perkelahian, larangan perkelahian. Jadi larangan ini saya kasih merah gitu ya, karena memang dilarang di agama itu. Larangan perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Tujuannya yaitu mengidentifikasi dalil. Nanti kita mengidentifikasi dalil dari tawuran, dalil dari miras, sama dalil dari narkoba. Yang kedua, mengidentifikasi konsep larangan perkelahian. Kenapa kok perkelahian, narkoba sama miras ini dilarang? Itu nanti kita bahas, gitu ya. Sebelum itu, kita lihat video. Kita lihat video dulu. Nanti coba kamu tanggapi video ini. Diperhatikan? Ada barang bro, tentang tekan bro. Masa kamu bro? Ada. Maaf ya. Anak mama. Apa yang kamu rasakan ketika tadi kamu melihat video tadi? Apa yang kamu rasakan? Ya, apa? Ya. Jadi kalau dari video tadi kan itu kan berawal dari kita duluan kan, terus otomatis sampai berubah. Sebenarnya sih kasihan, soalnya masih muda, terus mati pohonnya ya gara-gara kena buku. Terus tapi di endingnya itu bagus kok Pak endingnya, soalnya dia tuh kembali bertobat kepada Allah. Tapi ya kasihan juga emang masa mudanya itu dihabiskan buat kayak mesin narkoba gitu, sehingga dia tuh mati sebelum bertaubat. Sebelum bertobat. Tapi sudah tobat tadi ya? Ya itu kan yang satunya, maksudnya yang meninggal tadi itu. Ya bagus. Pendapatnya dari siapa tadi? Nadia itu respon apa video tadi? Coba apa yang terlintas di pikiran kalian tentang apa sih penyebab kok sampai terjadi seperti itu di video ini? Apa? Pergaulan bebas. Ada lagi mungkin? Jadi coba-coba. Pengaruh teman. Selanjutnya sudah yang tadi agak nangis-nangis sedikit melihat videonya tadi karena mengandung bawang tadi videonya itu ya. Selanjutnya kita bermain. Saya punya dua kertas warna-warni, ada yang warna pink, ada yang warna hijau. Ya. Untuk yang warna pink ini, coba tuliskan penyesalan kamu. Yang warna hijau ini yang berhubungan dengan masa depan yang cerah. Cukup satu aja ya, satu baris ini ya. Ada yang penyesalan, ada yang apa tadi? Masa depan yang cerah. Di sini yang masa depan cerah, di sini penyesalan. Kanan berarti yang masa depan cerah, kanan. Penyesalan, jadi begitu juga selanjutnya. Ayo. Tempel.
Oke, setelah ini saya bacakan. Kamu itu, kamu kasih alasan kenapa kok seperti itu. Saya bacakan dari kalian semua. Ini dari apa? Masa depan yang cerah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Kenapa kok seperti itu? Tadi sih ya Pak, ini perwakilan dari Iya. Ya. itu kan kalau misalkan Selanjutnya kita akan bermain-main. Kita bersenang-senang, bermain-main, bergerak-gerak gitu ya. Jadi ada agree, disagree atau bahasa Indonesianya apa? Setuju ya, setuju. Kalau tidak setuju, kamu ada di barisan merah. Yang nggak setuju di barisan merah. Nah, yang setuju ada di barisan hijau. Sangat begitu. Hukuman saya bacakan. Hukuman yang lebih berat harus diberikan kepada pelajar yang terlibat dalam perkelahian antar sekolah. Setuju atau tidak, silakan aksi langsung ke depan. Perwakilan dari kelompok satu saja ke sana. Berdiri saja. Kamu ada di agree apa di disagree? Oke. Selanjutnya, edukasi tentang bahaya miras lebih efektif diberikan di rumah daripada di sekolah. Kalau ini setuju atau tidak? Kelompok ini, coba legalisasi atau meresmikan itu, resmi legalisasi ganja untuk tujuan medis meningkatkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Setuju atau tidak ya? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Pusing. Hah? Yang merah ini tidak setuju. Kamu setuju kenapa? Karena dia tidak mengulangi lagi dan kapok. Dan kapok. Kalau di sekolah kita gimana hukumannya bagi anak yang perkelahian antar pelajar? Langsung dikeluarkan. Langsung dikeluarkan ya. Menurut kamu itu efektif apa tidak? Efektif. Efektif. Ya yang kedua, mana ini? Orangnya mana orangnya? Oh ini dah. Edukasi tentang bahaya miras lebih efektif diberikan di rumah daripada di sekolah. Kamu nggak setuju kenapa? karena kalau di rumah itu kan kayak bersih-bersih Oh sembunyi-sembunyi, apa bersih-bersih? nanti kan orang tuanya kalau marahin tadi dengarkan masuk kanan keluar kiri gitu. Kalau sama guru kan harus kayak ditegaskan gitu kan. Jadi hati ini kumoro terbuka gitu, kamoro nurut gitu. Berarti lebih efektif di samping. Ya wes, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Baik, akan saya bentuk kelompok biar kita cepat kegiatannya. Jadi kita langsung bentuk kelompok sesuai tempat duduknya saja ya. Jadi ada yang 5, ada yang 6. Dari sekarang bentuk lingkaran untuk diskusi, bentuk kelompok silakan dirubah bangkunya berbentuk lingkaran, bisa mendiskusikan itu. Sudah berarti kan anggota kelompoknya. Jadi di kegiatan kelompok ini silakan mencari dalil, mengkaji dalil tentang perkelahian antar pelajar, tentang miras, sama tentang narkoba. Dalil itu bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis. Tadi di dalil itu kamu pahami, kamu baca dalilnya itu, setelah itu cari maknanya dari dalil tersebut apa. Setelah maknanya, silakan cari juga penjelasan singkat dari dalil itu. Bisa 10 menit.
bisa dipahami. Boleh cari di buku, boleh lihat di e-book yang saya share. Boleh lihat di e-book yang saya share, lihat di HP nggak apa-apa. Ya, di e-book ya, e-book yang saya share. Yang saya share. Nah, boleh di situ. Boleh lihat di e-book yang saya share di HP-nya. Innamal khamru, jadi kan kayak khamr kan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Ya, itu kayak tentang Boleh di HP, di e-booknya atau di LKS kalian ada mungkin. Yang kamu harus cari maknanya untuk arti sama lafadznya bisa dibaca saja. Yang kamu tuliskan nanti. Kalau larangan miras itu mungkin di Al-Quran. Kalau yang narkoba sama tawuran itu bisa mencari yang di hadis bebas. Nanti ditunjuk setiap kelompok itu ada 3 anggota yang ditugaskan untuk menjelaskan hasil diskusinya ke kelompok lain. Sudah? Sudah pokoknya. Luar biasa. Sudah? Ya. Ini sudah belum? Sudah. Oke. Silakan dipersiapkan hasil diskusinya dipersiapkan. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ada yang tahu artinya? Tidak. Jadi artinya maknanya kita masuk ke Quran aja ya untuk memahami kita bahas si maknanya. Jadi maknanya kedua ayat ini merupakan tentang keharaman yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pengharaman dalam ayat ini mengatakan Mesir Semua ya, sudah semua. Silakan yang kelompok tadi berdakwah sekarang kembali ke pondoknya lagi. Selanjutnya kita akan memahami tentang pengertian atau definisi. Kita akan memahami tentang definisi sama kategori. Definisi sama kategori. Definisi apa? Definisi dari perkelahian, definisi dari miras, definisi dari narkoba, sama kategorinya. Ya. Siap-siap kita akan bermain peta umpet. Kita cari-cari. Kita ini ada kartu istilah, ada kartu definisi. Yang dapat kategori yang diterima saja. Belum. Baik, bebas ini saya acak saja. Bisa dicari dari sekarang, boleh keliling ke kelompok-kelompok lain, boleh ke kelompok lain. Kalau yang sudah terkumpul silakan maju ke depan. Yang sudah terkumpul maju ke depan. Mana? Teman kemana? Loh, sama orangnya. Siapa?
Sudah. Sama. Mana? Definisinya mana? Definisinya. Definisinya mana? Ya kamu kesini juga. Definisinya belum ketemu punyanya Sakti. Kamu di situ, balik di situ. Kerasnya. Kategori narkotika berasal dari tanaman atau sintesis yang memengaruhi himpunan saraf pusat. Contoh ganja, heroin, morfin, kokain. Psikotropika, zat kimia yang memengaruhi mental dan perilaku. Contoh ekstasi, sabu, LSD. Zat adiktif lainnya selain narkotika dan psikotropika tapi menimbulkan ketergantungan. Contoh lem, diner, nikotin, kafein berlebihan. Definisinya. Zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menurunkan hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan jika digunakan tanpa aturan medis. Yang ini. Kamu Saya mendapatkan tentang miras. Miras atau minuman keras gitu ya. Miras adalah sesuatu yang mengandung etanol atau alkohol yang dapat mempengaruhi kesadaran, emosi, dan fungsi tubuh. Dalam Islam, miras termasuk obat yang hukumnya haram. Jadi kategori miras itu ada 3. Yang pertama golongan A, kadar alkoholnya ada 1-5%, misalnya bir. Golongan B, kadar alkoholnya 5-20%, misalnya anggur fermentasi. Golongan C, kadar alkoholnya dari 20-55%, misalnya whisky atau vodka. 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 Ya, vodka. Ya. Bagus, sudah. Benar ya? Benar. Nah, tak boleh berpelukan. Iya, Pak. Tepuk tangan. Mencari berusaha dari ada bawahnya sudah ketemu itu ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Jadi kami mendapatkan tentang perkelahian antar pelajar. Apa sih perkelahian antar pelajar itu? Baik, jadi tindakan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain, baik secara individu maupun kelompok, yang biasanya disebabkan oleh masalah pribadi, kelompok, atau faktor lingkungan maupun sekolah maupun luar sekolah. Berikut kategori perkelahian. Perkelahian individu. Pertikaian antara dua pelajar karena masalah pribadi, misalnya ejekan, perkelahian. Perkelahian kelompok atau geng melibatkan lebih dari 2 orang, biasanya karena solidaritas kelompok atau geng sekolah. Perkelahian berencana sudah diatur waktunya, awalan seiring melibatkan banyak pelajar dari sekolah berbeda. Perkelahian spontan terjadi tiba-tiba karena emosi sesaat tanpa rencana sebelumnya. Nah, kasih ulang untuk ya, kita bisa kembali ke fungsinya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Sudah menemukan ada bawahnya itu tadi. Baik, selanjutnya saya punya studi kasus. Saya punya kasus. Kita akan menganalisis terkait tentang hikmah kenapa sih kok dilarang perkelahian miras sama narkoba ini. Apa sih hikmah di balik itu? Apa sih hikmah yang kita dapat ketika kita menghindari itu semua? Nah, itu nanti kita bahas melalui studi kasus yang sudah saya siapkan. Di sini ada 3 dipecahkan kasus tersebut. Intinya kita nanti itu mencari hikmah dari dilarangnya kegiatan-kegiatan itu, perkelahian miras atau narkoba. Bisa dipahami? Jadi silakan diskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan studi kasus yang sudah saya siapkan. Ini untuk kelompok 1 kasus perkelahian, untuk kelompok 2 kasus miras, untuk kelompok 3 kasus narkoba. Silakan didiskusikan, waktunya 10 menit cukup. Ya, cukup. Sudah. Biasa dibaca dulu kasusnya dibaca dulu, diamati
kamu cari akar masalahnya, kamu cari solusinya, kamu cari manfaatnya ketika kita menghindari itu, sehingga nanti bisa dipresentasikan. Sudah sampai mana ini? Ini tinggal apa memantapkan ya Pak? Solusi sudah ada. Sudah. Selanjutnya dari kelompoknya itu silakan tunjuk satu yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu hikmah kita meninggalkan perilaku tercela itu. Sudah siap? Selama temannya dari kelompok lain itu presentasi, boleh menyampaikan pertanyaan atau sanggahan yang tidak sesuai, mungkin boleh disaga, yang mungkin kurang paham boleh ditanyakan. Silakan dari kelompok 1 dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang perkelahian antar pelajar. Depan. Yang lain gimana? Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Jessica Manadila, perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang studi kasus perkelahian antar pelajar. Di sini kasusnya adalah ada 2 kelompok siswa dari sekolah berbeda sering berselisih karena saling ejek di media sosial. Awalnya hanya saling sindir, lama-lama berkembang menjadi perkelahian di jalan pulang sekolah. Akibatnya, beberapa siswa terluka dan nama baik sekolah tercoreng di masyarakat. Jadi, tadi kami sudah melakukan diskusi dan menghasilkan akar masalah, akibat, hikmah dari larangan, dan juga solusi pencegahannya. Yang pertama, akar masalahnya. Nah, ini teman-teman, perkelahian ini karena adanya kurangnya pengendalian emosi dan komunikasi sehat. Yang kedua, pengaruh media sosial atau ejekan dan gengsi. Yang ketiga, rendahnya nilai ukhuwah dan saling menghormati. Terus akibatnya, yang pertama menimbulkan luka fisik dan permusuhan antar sekolah. Yang kedua, terhambatnya proses belajar. Yang ketiga, citra buruk sekolah dan pelajar di mata masyarakat. Selanjutnya adalah hikmah dari larangan. Hikmah dari larangan perkelahian antar pelajar adalah yang pertama, Islam melarang kekerasan dan mengajarkan penyelesaian secara damai. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan sekolah. Yang ketiga, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang terakhir, solusinya adalah yang pertama, menanamkan pendidikan karakter dan akhlak mulia. Yang kedua, membiasakan komunikasi yang santun dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, menguatkan kegiatan positif antar sekolah seperti lomba, bakti sosial, dan olahraga bersama. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang kurang jelas? Sudah. Jelas. Baik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali yang disampaikan dan hasil diskusinya sesuai dengan apa yang saya instruksikan tadi ya. Ada solusinya,
ada akar masalahnya dan seterusnya. Selanjutnya dari kelompok 2 yang tentang apa tadi? Miras. Ada lagunya. Kayak ada seperti Roma itu. Ada, Pak. Coba diminum es batu. Enggak apa-apa. Kalau ada lagunya enggak apa-apa. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang di sini menjelaskan tentang minuman keras atau kasus minuman keras. Pastinya, seorang siswa kelas 11 terpengaruh teman-temannya untuk mencoba minuman keras saat pesta ulang tahun. Ia merasa lebih gaul dan bebas, tapi kemudian ketagihan dan mulai malas belajar serta sering bolos. Akar masalahnya, yang pertama, rasa ingin tahu dan pengaruh lingkungan pergaulan. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua dan kontrol diri. Yang ketiga, kurangnya memahami bahaya miras dari sisi agama dan kesehatan. Akibatnya, yang pertama, rusaknya kesehatan seperti hati, otak, dan perilaku. Yang kedua, hilangnya kesadaran dan kendali diri. Yang ketiga, terjerumusnya pada dosa dan masalah hukum. Hikmah dari larangan. Yang pertama, larangan miras menjaga akal tetap sehat dan jernih. Yang kedua, menjauhkan manusia dari perbuatan sia-sia dan dosa. Yang ketiga, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab diri. Dan solusi pencegahan. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk mencoba miras. Yang kedua, mengikuti kegiatan positif seperti olahraga, kajian, dan organisasi. Yang ketiga, membangun lingkungan pertemanan yang sehat dan saling mengingatkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kasih kesempatan tanya, mungkin. Iya, Pak. Dari komodinya, kalau kita bisa menghindar dari tawuran, dari miras, dari narkoba, itu akan membawa kebaikan untuk ya. Terakhir kita lakukan refleksi, kita bentuk lingkaran di depan saja. Melingkar, tapi nggak ada apa namanya? Nggak ada tumpengnya itu ya. Melingkar tapi nggak ada tumpengnya apa? Melingkar, anak. Kita tadi sudah mempelajari banyak hal tentang apa tadi perkelahian, miras sama narkoba, mulai dari definisinya, kategorinya, sampai ada hikmah ketika kita terhindar dari itu semua. Dan kita tadi di awal juga mempelajari dalil-dalil yang melarang tentang perbuatan tercela itu, 3 perbuatan tercela itu. Coba siapa yang bisa berpendapat menurut kalian dalil yang mana yang sangat mengena menurut kamu? Coba kalian dia. Jadi tentang itu Pak, perkelahian antar remaja, perkelahian remaja. Mengena menurut kamu kenapa? Maksud saya Pak, kayak tentang perkelahian remaja itu ya. Kan kalau misalkan kita kayak ikut tawuran apa gitu kan itu kan merusak ya Pak ya. Kan dalam Islam itu kan kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah itu dengan berdamai, bukan dengan pertengkaran atau perkelahian gitu ya Pak ya. Coba yang lain mungkin yang mau menceritakan pengalamannya, mungkin pernah ketemu dengan yang tawuran, yang apa tadi gitu. Ada? Apa? Miras. Kenapa? Coba ada yang mau bercerita. Bercerita misi. Bercerita. Miras 9091 itu surat Al-Baqarah ayat 90 sampai 91. itu kan Allah melarang apa yang di surat Al-Maidah itu? Allah melarang Umar binamal Amru Maisir. Jadi ada yang dilarang. Coba hikmah yang kamu dapat dari kegiatan kita hari ini apa? Mengetahui tentang apa
Perilaku tercela itu ya. Tuh. Miras gitu ya. Kamu tahu itu? Espati miras itu ya. Baik, silakan kembali lagi ke tempatnya. Kita tutup. Sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa miras, narkoba, dan tawuran ini harus kita hindari, karena kita sudah tahu hikmahnya tadi itu ya. Apalagi yang perlu kamu pelajari, pengen kamu ketahui tentang Islam yang nanti akan kita bahas itu apa? Yang mungkin kamu penasaran tentang Islam itu apa? Kalau ingin apa? Fikih perempuan, ingin mempelajari tentang fikih perempuan. Insya Allah ini nanti ada program sekolah fikih perempuan itu ada insya Allah dari sendiri insya Allah pada ini. Selanjutnya silakan amati di rumah, ini tugas di rumah, mencari kisah inspiratif tentang hijrah dari perilaku negatif ke perilaku positif. Jadi mencari kisah inspiratif seperti video tadi, kita mencari apa tadi kisah inspiratifnya, yaitu yang awalnya dia suka narkoba, konsumsi narkoba, terus dia hijrah ke positif, yaitu bisa tobat dalam tidak terlambat dia tobatnya, nggak sampai meninggal sudah bertobat. Itu coba dicari di rumah, dikumpulkan dengan coba. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Apa cukup? Ya, selanjutnya kita tutup dengan doa. Kita baca doa. Semoga ilmu kita, pembahasan kita tadi menjadi manfaat, dan manfaat itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga barokah juga ilmunya. Ilmu barokah itu disebarluaskan, diajarkan ke yang lain. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana waghfir alimna alladhi yanfa'una waghfir fakirna wa fatihana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.